semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini Ibu akan melanjutkan bahasan materi tentang ekosistem seperti pada video pembelajaran yang pertama. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita ke bahasan materi tentang interaksi antar komponen ekosistem, apakah kalian masih ingat tentang komponen-komponen penyusun ekosistem? Lalu, apakah kalian masih ingat mengenai apa saja satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem? Dan apakah kalian juga masih ingat tentang kearifan lokal awik-awik desa Sesawat sebagai upaya dalam pelestarian lingkungan? Oke, tetap diingat ya, karena setiap materi ekosistem yang Ibu sampaikan memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, jadi tujuan pembelajaran melalui video ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar komponen ekosistem. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi aliran energi dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis gejala yang terjadi pada interaksi antar komponen ekosistem. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menafsirkan hasil pengamatan mengenai interaksi antar komponen penyusun ekosistem. Nah, dengan mempelajari materi tentang interaksi antar komponen ekosistem ini, kita dapat mengetahui bahwa segala komponen yang ada di lingkungan sekitar kita memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan memelihara komponen yang ada di lingkungan sekitar kita agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Nah, agar tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi dapat tercapai, maka simak baik-baik dan tonton sampai selesai video pembelajaran ini. Oke? Di sini kita akan membahas interaksi antar komponen ekosistem yang meliputi interaksi antar komponen biotik dengan abiotik dan interaksi antar komponen biotik. Penasaran? Simak dengan baik ya. Apakah kalian pernah melihat kupu-kupu yang berterbangan di sekitar tumbuhan? Mengapa ia sering hinggap di bunga? Lalu, bagaimanakah peran kupu-kupu terhadap lingkungan dan bagaimana sebaliknya? Ayo kita pelajari bersama. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi tersebut dapat berlangsung antara komponen biotik dengan abiotik atau antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Yang pertama, keberadaan tumbuhan sangat mempengaruhi kondisi tanah. Akar tumbuhan dapat mencegah hanyutnya lapisan humus di permukaan tanah. Selain itu, daun-daun tumbuhan yang gugur dapat membusuk dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Dengan demikian, kesuburan tanah akan selalu terjaga. Yang kedua, kandungan air sangat mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Air sangat berguna bagi makhluk hidup. Tumbuhan sangat memerlukan air, misalnya untuk bahan baku fotosintesis. Akar tumbuhan menembus ke dalam tanah untuk menyerap air dan zat-zat hara. Jika tanah mengandung cukup air, tumbuhan akan tumbuh subur. Sebaliknya, jika kekurangan air, tumbuhan tidak akan tumbuh dengan baik. Selanjutnya, interaksi antar komponen biotik yang meliputi predasi, kompetisi, dan simbiosis. Kompetisi merupakan jenis interaksi antara organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup, misalnya dalam mendapatkan makanan. Kompetisi dapat terjadi antara individu-individu satu sejenis atau disebut dengan kompetisi intraspesifik, dan antara individu-individu berbeda spesies disebut dengan kompetisi interspesifik. Contoh kompetisi intraspesifik yaitu kompetisi antara dua singa yang saling memperebutkan mangsanya. Sedangkan contoh kompetisi interspesifik yaitu kompetisi antara elang dengan citah yang memperebutkan mangsanya. Kemudian predasi, yaitu jenis interaksi makan dan dimakan satu spesies memangsa spesies yang lain. Contohnya,
Kucing memakan tikus. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut dengan mangsa. Simbiosis merupakan hubungan sangat erat antara dua organisme yang berbeda spesies. Interaksi simbiosis dibedakan menjadi mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Apa itu simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme? Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, interaksi antara lebah dengan bunga. Lebah diuntungkan karena memperoleh makanan berupa nektar, dan bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak dan pihak yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya, interaksi antara pohon mangga dengan anggrek. Anggrek menempel pada pohon mangga untuk mendapatkan cahaya matahari, air, dan menyerap zat anorganik dari kulit batang, sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek. Kemudian, simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang hidup bersama. Satu spesies diuntungkan dan spesies yang lain dirugikan. Contohnya, interaksi antara tali putri dengan tumbuhan inangnya. Saat awal-awal, tali putri membelit, melilit, dan kemudian hanya sedikit mengisap sari makanan dari tumbuhan inangnya. Semakin lama, tali putri tidak hanya sedikit menghisap nutrisi dari inangnya, bahkan tali putri juga dapat beradu memperebutkan area dan pembagian cahaya matahari dengan inangnya. Padahal awalnya ia hanya melilitkan seluruhnya pada bagian bawah tangkai tumbuhan. Selanjutnya, pola interaksi dalam ekosistem. Nah, dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen ekosistem. Dari interaksi ini terjadi aliran energi dan aliran materi dalam ekosistem. Lalu, apa yang dimaksud aliran energi? Dari mana organisme-organisme dalam rantai makanan memperoleh energi? Jadi, cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Energi cahaya matahari masuk ke komponen biotik melalui produsen. Oleh produsen, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia. Energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen melalui jalur rantai makanan. Energi kimia yang diperoleh organisme digunakan untuk kegiatan hidupnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Organisme yang mati akan diuraikan oleh dekomposer yang mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik sederhana. Bahan anorganik sederhana ini akan diserap oleh produsen sebagai unsur hara. Jadi, aliran energi akan kembali ke produsen. Dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan, tidak hanya terjadi aliran energi, tetapi terjadi juga peristiwa daur energi. Rantai makanan adalah jalur makan dan dimakan dari organisme pada suatu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya yang membentuk urutan dan arah tertentu. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Dalam rantai makanan tersebut, padi yang berperan sebagai produsen dimakan oleh belalang yang merupakan konsumen primer. Selanjutnya, belalang dimakan oleh katak yang merupakan konsumen sekunder. Selanjutnya, katak dimakan oleh ular yang merupakan konsumen tersier. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang yang merupakan konsumen final atau disebut juga dengan konsumen kuarter. Selanjutnya, elang ini nanti akan diuraikan oleh dekomposisi. Berbeda dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi sangat kompleks, saling berkaitan dan bercabang. Suatu jenis produsen atau detritus dapat dimakan oleh berbagai konsumen primer. Suatu konsumen primer juga dapat memakan berbagai jenis produsen dan detritus. Gambar berikut merupakan gambar jaring-jaring makanan.
Tahukah kamu, menurut WWF Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007 menyatakan bahwa kondisi ekologis di kawasan hutan lindung sesaut mengalami penurunan, di mana debit air di kawasan Ainyet di kawasan hutan lindung sesaut pada tahun 1996 mencapai 27,3 meter kubik per detik, kemudian menurun pada tahun 2002 menjadi 8,89 meter kubik per detik. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 6 tahun terjadi penurunan debit air mencapai 16,93 meter kubik per detik. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah masih mengalami penurunan? Salah satu faktor penyebab menurunnya debit air pada Ainyet di kawasan hutan lindung sesaut yaitu penggunaan sumber daya alam secara berlebihan oleh masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, masyarakat desa sesaut menerapkan awik-awik berupa sesenggak. Salah satu sesenggaknya mungkin kalian pernah mendengarnya, yaitu bau besi, bau asa. Makna dari sesenggak tersebut adalah hidup itu harus merasa cukup atas apa yang diperoleh, misalnya dengan memanfaatkan hutan secukupnya, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Nah, bagi masyarakat yang melanggar awik-awik tersebut akan diberikan sanksi tegas oleh pemangku awik-awik desa. Selain itu juga dihadiri oleh pihak dinas kehutanan serta para pemerintah desa. Setelah kalian menyimak materi tentang interaksi antar komponen ekosistem serta kalian sudah mengamati gambar salah satu contoh daripada interaksi antar komponen ekosistem, yaitu gambar interaksi antara bunga dengan kupu-kupu, maka menurut kalian apakah setiap komponen penyusun ekosistem atau komponen biotik penyusun ekosistem tersebut selalu bersifat menguntungkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, seperti biasa, kalian kembali ke kelompok masing-masing untuk mendiskusikan jawabannya, serta mendiskusikan latihan yang akan Ibu berikan. Untuk itu, Ibu harap kalian tetap saling bekerja sama antar anggota kelompok dan tetap semangat. Oke?